Baiklah, sebelum lanjut ke alur cerita dari drama ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian menyukai video-video yang diupload dari channel ini. Episode ini dimulai dengan pernyataan Lee Eun-bi mengenai sekolahnya di SMA Tongyong Nuri tahun kedua. Sepertinya dalam sebuah wawancara atau rekaman pribadi, yang jelas dalam pernyataannya, Eun-bi menyatakan enggan bersekolah, meski di sisi lain ia merasa tidak senang bila tidak sekolah. Karena berasal dari love house atau panti asuhan, Eun-bi harus bekerja 3 tempat part-time sekaligus demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia juga bercita-cita menjadi seorang guru yang bisa memahami murid-muridnya hingga hal terkecil sekalipun. Beralih ke SMA Nuri Kyongsang Namdo Tongyong, seorang gadis mengucap selamat ulang tahun pada temannya. Namanya Soyoung. Dia membawanya ke suatu tempat. Begitu penutup matanya dibuka, Soyoung menemukan 3 teman lainnya bersama Eun-bi yang wajahnya terlihat tegang. Teman Soyoung mengatakan bahwa Eun-bi adalah kejutan untuknya. Soyoung bertanya-tanya kejutan apa yang sedang disiapkan teman-temannya dan Eun-bi itu. Temannya Soyoung mendekati Eun-bi, mengambil telur dan memecahkannya ke kepala Eun-bi. Setelah itu, 3 orang lain membuang tepung dan minyak goreng ke kepalanya. Kue ultah Soyoung sudah jadi, mereka berempat berteriak. "Soyoung, selamat ulang tahun!" Soyoung tampak terharu. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya itu. Setelah berganti baju, Eun-bi masuk ke kelas dengan baju olahraga. Teman-teman sekelasnya menutup hidung. Bau Eun-bi sangatlah menyengat karena bau saus kecap belut yang tadinya mereka siramkan di atas kepala Eun-bi. Eun-bi pun duduk di mejanya dan mengatakan pada teman sebangkunya bahwa dirinya sudah membersihkan diri dengan sabun berkali-kali, tapi entah kenapa masih terasa bau. Teman sebangku Eun-bi tidak merasa iba, bahkan menyuruhnya menjauh. Eun-bi pun menjauhkan mejanya mendekati tembok. Seusai pelajaran, Eun-bi dipanggil ke kantor guru untuk diberi peringatan karena setiap kali memakai pakaian olahraga. Ketika ditanyai alasannya, Eun-bi hanya bisa bungkam beribu bahasa. "Apa seseorang mengganggumu?" tanya bu guru. Eun-bi pun mengatakan tidak ada. Eun-bi bekerja sebagai pembagi makanan di panti. Ketika Eun-bi menjemur pakaian dan menemukan pakaian milik Rajin bolong, dia pergi menemui Rajin untuk menanyakan apa yang terjadi. Rajin berbohong, mengatakan bahwa dirinya hanya terjatuh. Tapi, Eun-bi tahu itu. Karenanya, dia mengajak Rajin ke rumah seorang bocah gempal bernama Dongwo, menuntut permintaan maaf. Sempat mamanya Dongwo mencak-mencak kalau Eun-bi dinilai terlalu lebay. Tapi Eun-bi tahu tindakannya. Dia duduk di depan rumah Dongwo sampai permintaan maafnya dipenuhi, dan Dongwo berjanji takkan mengulanginya lagi. Mamanya Dongwo mengomeli putranya itu yang bersembunyi di balik punggungnya, menyuruhnya minta maaf. Dongwo meminta maaf dan berjanji takkan mengulanginya lagi. Mama Dongwo masuk. Eun-bi dan Rajin pun berjalan pulang. Saat itu, terdengar Mama memarahi Dongwo yang mau-maunya main dengan Rajin. Eun-bi menggendong Rajin sambil meminta untuk memberitahunya jika telah disakiti teman dekatnya. "Katakan sesuatu bila memang itu tidak benar," kata Eun-bi. Sesampainya di panti, Eun-bi menceritakan dongeng sebelum tidur kepada Rajin. Baru setengah cerita, Rajin sudah tertidur pulas. Ibu panti memanggil Eun-bi untuk memberikan paket yang dikirimkan untuk Eun-bi dari Gangnam. Dia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi selalu mengirimkan sesuatu untuk Eun-bi. Dengan ceria, Eun-bi membuka kotak paketnya dan menemukan surat pesan di sana bertuliskan, "Aku pergi ke mall memberi pakaian anak gadisku. Aku ingat padamu, Eun-bi, dan kubelikan satu lagi." Di bagian akhir surat itu dibubuhkan nama Song Mi-kyung sebagai pengirimnya. Eun-bi pun mengambil kaos hadiah itu dengan wajah terlihat sangat senang. Di sebuah rumah, seorang mama terlihat sangat mencemaskan anak gadisnya yang hendak pergi ke Kyongsang Namdo Tongyong.
Gadis bernama Go Eun-byul itu mengeluhkan sikap mamanya yang berlebihan, yang membuatnya harus membawa banyak barang. Dia mengingatkan bahwa dirinya bukan keliling dunia, tapi Dharma Wisata naik bis memotret beberapa gambar Candi Buddha. Meski begitu, Eun-byul terpaksa menuruti persiapan yang dilakukan mamanya. Dan sesampainya di sekolah, mamanya yang langsung memberikan syal di leher Eun-byul itu mengingatkannya pada penyakit yang dideritanya. Ketika mama mau berpesan ini itu lagi, Eun-byul buru-buru pergi meninggalkan mamanya. Lalu Eun-byul pun berkumpul dengan sahabatnya. Ia menanyakan keberadaan Cha Song-ju. Sahabatnya mengaku belum lihat Song-ju datang. Tidak lama setelah itu, Song-ju datang dan memamerkan sepatu dan tas yang sama antara dirinya dan Eun-byul. Namun tak cuma itu, Song-ju mengatakan bahwa celana dalam yang mereka pakai juga sama. Tak lama kemudian, Pak Guru pun datang dan meminta semua murid menyimak ucapannya. Dia mengatakan dalam perjalanan yang paling penting adalah keamanan, keselamatan, dan keselamatan. Dia bertanya siapa murid yang tidak ada. Presiden sekolah menjawab Gong Taekwang dan Han Yi-an. Eun-byul melihat jamnya, tepat menunjukkan pukul 9. Semua perenang sudah mulai bersiap. Ini adalah pertandingan renang 400 meter gaya bebas pria kategori SMA. Dua perenang yang dijagokan adalah Han Yi-an dari SMA Sekang dan Kim Woo-jin dari SMA Wiwan. Ketika pertandingan renang dilakukan, keduanya menempel ketat meski pada akhirnya Yi-an berhasil menempati posisi pertama. Eun-byul tampak senang mendengar kemenangan Yi-an. Dia tersenyum-senyum sendirian mendengar berita tersebut dari radio. Membuat Song-ju penasaran dan minta ikut mendengarkan. Eun-byul tampaknya tidak mengizinkannya dengan mengatakan make up Song-ju luntur. Song-ju pun segera membuka bedaknya lagi. Yi-an sedang dikerubungi dua fans ciliknya yang meminta izin menyentuh medali emasnya. Itu membuat benaknya teringat percakapan saat kecil dengan seorang gadis yang meminta medali emas miliknya. Yi-an tidak memperbolehkannya, cukup membuat gadis itu marah dan ngambek. Biar begitu, dia berjanji akan memberikan medali emas pertamanya yang dimenangkan di turnamen nasional nanti. Mungkin itukah sekarang? Gadis kecil itu tak percaya, sebab medali emas yang sekarang saja tidak diizinkan, apalagi medali emas yang di turnamen nasional. Yi-an mengatakan bahwa karena medali emas yang dimenangkannya sekarang tidak penting, makanya tidak diberikan. Merasa tidak mengerti, dia mengatai gadis itu takkan mengerti sekarang. Gadis kecil itu menceburkan Yi-an ke dalam kolam renang dan kembali ke masa sekarang. Yi-an berkirim pesan pada gadis kecil itu yang ternyata adalah Eun-byul, memberitahu dirinya berhasil meraih medali emas. Baiklah, sampai di sini dulu part 1 dari alur cerita Who Are You School episode 1. Sampai jumpa di alur cerita episode 1 part 2 dari drama Who Are You School 2015 ini. 세상에 목소리 그 부정하게 커버린 거짓거리 outsider